Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala atau ikhlas atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala bukan perkara sepele. Tetapi ini adalah perkara yang sangat krusial. Karena diterima amal kita atau ditolaknya amal kita sangat tergantung dari keikhlasan itu. Dan lebih daripada itu, keikhlasan yang kita pernah perbuat bisa rusak oleh perbuatan kita selanjutnya. Misalnya seseorang yang bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ketika kemudian di kemudian hari orang tersebut menyakiti hati orang yang diberikan sedekah dengan cara mengungkit-ungkit misalnya, maka keikhlasan orang tersebut bisa rusak. Oleh karena itu, keikhlasan ini harus selalu kita cermati, harus selalu kita perhatikan dengan seksama dan selalu kita latih. Pengertian selalu di sini adalah seumur hidup. Artinya bahwa seumur hidup kita harus selalu melatih diri kita agar supaya ikhlas. Seumur hidup kita harus selalu belajar agar supaya amal yang kita perbuat ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu, segala perbuatan tergantung dari niat-niatnya. Oleh karena itu niat ini menjadi sangat penting. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan segala perkara atau perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka itulah sebenarnya hakikat dari perbuatan atau amal soleh. Artinya seluruh amal soleh harus kita laksanakan dengan lillahi ta'ala, dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak perlu
mengiri atau iri hati terhadap seseorang yang jadi imam. Misalnya. Karena kalau kita jadi imam, kita juga belum tentu ikhlas. Kita juga belum tentu bisa ikhlas. Walaupun barangkali kita termasuk orang yang banyak hafalan. Suaranya merdu. Makhrajnya baik. Tajwidnya baik. Dan seterusnya. Sebagaimana persyaratan untuk jadi imam yang baik. Tapi segala-galanya ini belum tentu karena masih harus didukung oleh niat ikhlas. Kalau niatnya lillahi ta'ala ikhlas, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Dan yang tahu niat itu ya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak tahu keikhlasan kita. Dan kita juga tidak tahu keikhlasan orang lain. Oleh karena itu, sikap yang paling baik adalah husnudzon saja. Kita tidak perlu sekali lagi untuk iri hati ketika teman kita didaulat ataupun ditunjuk atau dipercaya sebagai imam. Padahal kita barangkali merasa juga lebih baik atau paling tidak sama-sama baiknya dengan mereka, tetapi kita tidak didaulat oleh para jamaah untuk jadi imam. Kita tidak perlu iri hati. Seorang makmum yang ikhlas tidak kalah baiknya dengan imam yang ikhlas. Atau seorang makmum yang ikhlas, seorang jamaah yang ikhlas, tentu lebih baik atau jadi jauh lebih baik daripada imam yang tidak ikhlas. Imam yang hanya ini misalnya pamer hafalan. Hafalannya banyak, maka dipamerkanlah hafalan-hafalan itu. Atau seorang penceramah hanya memamerkan kemampuan berceramahnya, hanya memamerkan dalil-dalil yang dikuasainya, hanya memamerkan ilmu yang dikuasainya. Dan memamerkan itu sendiri adalah bentuk su'ab, bentuk linnas, bentuk tidak lillahi ta'ala, tetapi linnas karena manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain harus kita waspadai. Jangan-jangan kita tidak ikhlas. Seperti misalnya puasa. Ketika seorang mengganggu kita sedang berpuasa, kemudian kita mengatakan, "Inni sho'imun, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Ucapan inni sho'imun itu adalah untuk memperingatkan diri sendiri terutama, agar supaya berlaku sabar ketika diganggu oleh orang lain. Tidak membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Karena kita sedang berpuasa. Karena perbuatan jelek yang kita laksanakan atau amarah yang kita lampiaskan itu akan merusak pahala puasa. Puasa kita sah, tetapi pahala puasa kita tidak kita dapat. Apa gunanya lapar dan dahaga yang kita rasakan kalau kita tidak mendapatkan buah daripada puasa itu sendiri, yaitu pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya simbol jagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan keikhlasan kita jadi makmum ikhlas, kita jadi imam juga ikhlas,
kita jadi khotib juga ikhlas. Kita jadi apa saja ikhlas. Tetapi sekali lagi semuanya itu bukan tanpa upaya, tanpa belajar, tanpa perhatian, tanpa kehati-hatian, tanpa kewaspadaan. Karena ketidakikhlasan atau riya atau syu'ab ataupun apapun namanya itu timbulnya serta-merta atau muncul di antara keikhlasan barangkali karena bisikan setan atau karena nafsu yang kita tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, belajar ikhlas itu harus selalu kita laksanakan, kita lakukan sehati-hati mungkin selama hidup kita, atau long life education tentang keikhlasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala banyak hal yang kurang, salah, atau berlebih-lebihan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan. Kalau kita jadi imam, kita ikhlas. Kalau kita jadi makmum, kita ikhlas. Kalau kita jadi khotib, kita ikhlas. Dan apapun yang diamanatkan oleh Allah kepada kita, kita akan laksanakan dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini merupakan, sekali lagi merupakan salah satu pentingnya lafal niat yang kita ucapkan ketika kita hendak melakukan sholat misalnya, atau melakukan puasa dan sebagainya, yang di dalam lafal itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kata-kata lillahi ta'ala itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan lecutan kepada hati kita, dorongan kepada hati kita, agar supaya hati kita sadar bahwa lillahi ta'ala atau keikhlasan itu sangat-sangat penting dan sangat menentukan diterima tidaknya amal baik kita, amal soleh kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.